sahabat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Prasetya Arumsari. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA Modul 5 KP1 Perubahan Wujud Zat. Ada 3 percobaan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu titik lebur es, yang kedua yaitu perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya, yang ketiga perubahan wujud cair menjadi gas. Perubahan wujud dalam fisika adalah berubahnya fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan sebaliknya. Perubahan ini tentunya tidak begitu saja tanpa ada mempengaruhinya, yaitu kalor atau panas. Jika suatu zat menyerap panas, maka temperatur zat tersebut akan naik sampai temperatur tertentu. Pada saat inilah peristiwa perubahan wujud zat tersebut terjadi. Berikut ini adalah alat dan bahan yang sudah saya sediakan. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Percobaan pertama yaitu mengamati titik lebur es. Saya sudah menyiapkan es batu yang sudah saya masukkan ke dalam bejana. Kita ukur dulu suhunya menggunakan termometer. Lalu panaskan bejana dengan nyala api yang kecil dan aduk perlahan secara terus-menerus sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. Perhatikan perubahan bongkahan es dalam bejana dan perhatikan juga perubahan suhu yang tertera pada termometer. Hasilnya, proses pemanasan es batu melibatkan 2 fenomena termodinamika utama, yaitu perubahan suhu zat dan perubahan wujud zat. Energi panas atau kalor yang diberikan oleh pembakar secara konstan memberikan dampak yang berbeda pada setiap interval waktu 2 menitan. Pada menit ke-6 suhu mencapai 80 derajat Celcius dan pada menit ke-10 suhu mencapai 100 derajat Celcius. Pada titik ini, air telah mencapai titik didih maksimumnya di bawah tekanan atmosfer normal. Gelembung uap air terbentuk secara masif di seluruh bagian cairan. Selanjutnya, kita ke percobaan yang kedua, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Saya sudah memasukkan beberapa butir kapur barus ke dalam bejana. Panasi bejana tersebut dengan kompor dan amati apa yang terjadi dengan kapur barus tersebut. Hasilnya yang terjadi pada kapur barus menunjukkan siklus perubahan wujud zat yang kompleks akibat adanya interaksi penyerapan dan pelepasan kalor atau panas. Kapur barus akan mengalami fase mencair terlebih dahulu. Ketika bongkahan kristal kapur barus diletakkan dalam wadah dan diberi panas, zat padat tersebut tidak langsung berubah menjadi gas, melainkan berubah wujud menjadi cairan terlebih dahulu. Selanjutnya, kapur barus mengalami fase menguap. Seiring pemanasan yang terus dilakukan terhadap cairan kapur barus tersebut, suhu zat tersebut meningkat sehingga mencapai titik didihnya. Fase ini, cairan kapur barus menyerap kalor lebih lanjut, yang mengakibatkan molekul-molekul cairan bergerak sangat bebas dan melepaskan diri ke udara menjadi gas atau uap. Pada saat kapur barus ditutup dan ditaruh es batu di atasnya, hasilnya setelah dibuka penutupnya, kapur barus akan mengkristal. Uap kapur barus yang bergerak naik kemudian menyentuh permukaan di atas bejana. Kapur barus langsung kehilangan energi kinetiknya dan mengalami deposisi atau desublimasi atau mengkristal, yaitu menempel kembali pada dinding wadah dalam bentuk kristal-kristal padat yang baru. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas dan sebaliknya. Saya sudah mengisi air ke dalam kettle uap atau teko, kemudian saya tutup rapat. Lalu saya hubungkan dengan pipa yang saya ganti dengan sedotan stainless ke tabung reaksi yang saya ganti dengan gelas. Gelas tersebut saya masukkan ke dalam sebuah bejana yang telah berisi air dingin. Lalu saya hidupkan kompor, panasi air dalam kettle uap sampai mendidih. Hasilnya terlihat pergerakan uap air melalui pipa yang mengalir ke dalam gelas, kemudian terbentuk titik-titik air atau embun pada dinding gelas. Uap air berkumpul sedikit demi sedikit di gelas tersebut dan menjadi air dingin. Berdasarkan hasil percobaan terhadap kettle uap, bahwa perubahan wujud zat cair menjadi gas atau menguap terjadi karena zat menyerap kalor, sedangkan perubahan wujud gas menjadi cair atau mengembun terjadi karena zat melepaskan kalor. Air dingin memegang peranan yang sangat penting dalam menurunkan energi kinetik uap panas sehingga mempercepat proses kondensasi uap menjadi cairan kembali. Itulah percobaan yang sudah saya lakukan. Sampai bertemu di percobaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.